isune ning media niku poh Palestina iki piye? Ora aman, ora piye. Aman. Wong kula mulih ya utuh kok. Utuh ora kelong apa-apa. Teng mriku aman, nyaman, alhamdulillah ibadah nggih saged kula sowan teng imame Baitul Maqdis nggih panggih. Sowan teng syekh-syekh niku nggih panggih. Alhamdulillah aman, mboten enten napa-napa. Lah tapi Gus, nalikane arep mlebu niku kok enek tentara-tentara Israel. Niku pripun? Tentara Israel yang berada di depan Baitul Maqdis niki njaga niku ora kok arep nembak ae dhewe utawa ngintimidasi wong Islam, mboten. Memastikan orang yang masuk ke Baitul Maqdis ini agar benar-benar wong Islam, ngoten lho. Mulane kaya ndek wingi kula enek salah satu cerita, kula duwe dulur sahabat dekat saya itu namanya Haji Beki. Rambutnya biru ya. Lah akhirnya kaya arep mlebu masjid kali kula niku enek tentara ngokang bedil grodok ngono po ning dodo kaya rompal. Ki bedil ora kaya bedil bajing tek mucekot ngono kuwi ora. Bedil gedhi-gedhi tenan ae grodok terus aku iki kaget iki nyapa. Ternyata niku ditangleti. Awakmu muslim apa ora? Takoni tibakno muslim. Barang jawab muslim. Al-Fatihah. Al-Ikhlas, Anas wis dikon maca surat-surat niku dilalah Haji Beki niku ya setengah Quran ki ya hafal senajan rambutnya biru ya ngatasi ngewes ae Pak Haji Beki niku wis akhire wis selesai barang wis positif nek kuwi Islam tenan KTP ya didelok Islam dites yo iso yo mlebu nek suara apa iki artine napa dene wau teng mriko niku aman-aman mawon mila kados saiki dhewe kabeh wong muslim malah PR dhewe kabeh piye dhewe niku ngramekne Baitul Maqdis. Terus insya Allah tiang niku nek ziarah saged ziarah mriko keimanannya semakin Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Habib kayak sedang merenung, Bib. Iya, kita lagi merenung. Kita di Indonesia ini Ramadan, buka puasa bersama, acara banyak, kemudian juga dengan segala gegap gempitanya ya, banyak makanan, banyak segala macam, banyak makanan. Orang bisa pulang kampung dengan happy, dengan tenang. Nih Habib kayaknya nyindir saya kemarin habis bukber saya di Rawamangun. Semua ya. Sementara saudara kita yang ada hari ini di Gaza, iya Bib, bener-bener di Rafah, ya mereka lagi kekurangan makanan. Saya mengutip tentang satu hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu bi akhihi ma yuhibbu bi nafsi. Enggak beriman kalian kepada Allah, enggak sempurna iman kalian kalau kalian itu tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kita hari ini bisa happy, bisa makan, ada di hotel, ada di mana, ada di kafe. Saudara kita yang ada di Palestina, Masya Allah sedang menderita. Oke, Bib, tadi kan Habib ngimamin ya di Masjid Raya Harapan Mulia nih. Dan tadi saya dengarkan itu ada doa kunut ya. Ya. Doa kunut dan di kunut itu ada kata-kata Palestinnya. Ya. Boleh Bib diulang Bib yang doa untuk Palestina yang di kunut. Mansur ikhwanal mujahidin wal muslimin fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan, fi kulli zaman. Jadi di salat subuh kita ada kunut ya. Di salat witir kita ada kunut, maka selipkan doa buat saudara kita di Palestina. Bahkan kalau setiap hari kita sholat sujud terakhir kita selipkan juga doa buat saudara kita di Palestina. Kita nggak bisa ngasih apapun, kita bisa ngasih doa. Dengan doa ini insya Allah menjadikan mereka pertama Allah kasih kesabaran, ketenangan dan kemerdekaan insya Allah mudah-mudahan. Bib, jadi gini Bib, kan ini lagi rame Bib ya, sedang rame. Beberapa waktu lalu kan Gus Ikdam hadir di Palestina. Nah kemudian saat ini beberapa media atau mungkin netizen juga ya sedang mengecam beliau terkait dengan perkataan beliau di Palestina itu aman. Nah Bib, komentar Habib seperti apa nih Bib? Ya pertama netizen jangan suuzon dulu ya artinya setiap perkataan ulama atau ustadz atau kiai itu memiliki makna yang besar ya di balik itu semua ya. Kalau
Gus Ikdam ke Baitul Maqdis dalam kondisi aman, memang Baitul Maqdis itu sekarang di bawah kekuasaannya Yahudi Israel, ya, di negeri Israel, ya. Sementara yang nggak aman ini kan di Gaza, di Rafah, yang di luar daripada Israel, daripada tanah Israel, Tel Aviv, ya. Jadi Masjidil Aqsa ada di sana, ya. Jadi kalau Gaza itu mereka memang di tembok, seperti tembok keliling, ya. Mereka yang di Gaza itu diisolasi hidupnya, di embargo, bahkan air bersih aja susah di Gaza selama ini, ya. Ya akhirnya mereka menunjukkan kepada dunia, mereka pertama 7 Oktober itu melakukan tindakan penyerangan kepada Tel Aviv, ya, karena mereka sudah tidak kuat lagi dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana ketidakadilan. Ternyata bukannya malah dibantu, malah dibombardir. Sekarang Gaza rata dengan tanah, habis seluruh harta benda orang-orang Muslim di Gaza, itu habis, tidak bersisa. Nah kemudian kan di Gaza itu, Bib, ya, kalau di media yang kita tonton, Bib, ya, itu banyak sekali istilahnya anak kecil, ya, penghafal Al-Quran, kemudian ibu-ibu, ya kan, itu istilahnya malah menjadi sasaran nih dari Israel. Ya itulah, gimana, Bib? Ini seperti membabi buta, ya. Dunia saat ini terdiam. Jadi pemirsa, pernyataan Gus Ikdam itu ada di posisi Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa memang kondisi saat ini dalam kondisi aman, karena di dalam bawah wilayah kependudukannya Israel. Ya, tapi saudara kita yang ada di Gaza hari ini benar-benar kehilangan keluarga, saudara, sanak famili, rumah tinggalnya hancur semua, ya, tidak bersisa. Bahkan terakhir menelan korban jiwa kurang lebih bisa mencapai puluhan ribu, ya, yang meninggal, yang hilang. Ya, jutaan orang kehilangan rumah. Artinya di sini, ya, yang dinyatakan Gus Ikdam itu ada benarnya, bahwa di Palestina, di Masjidil Aqsa kondisi aman, kita masih bisa silaturahim ke Masjidil Aqsa. Tapi ya tentunya Gus Ikdam mengajak, ayo ke Masjidil Aqsa, gitu kan. Kan dalam Islam tuh kalau memang kita bisa perundingan dengan cara yang damai, kenapa enggak? Gitu kan? Kita berusaha, ya. Ini bukan negeri seperti zaman dahulu, negeri barbar, gitu kan. Menyerang negeri sana, menyerang negeri sini, dan lain sebagainya. Sekarang kita udah ada Dewan PBB, ada apapun yang, dan memang masih belum final, masih berat sebelah kepada Palestina, ya. Tapi ini Mas Gus Ikdam, ayo datang ke Palestina, datang ke Masjidil Aqsa, biar datang aja. Datang, kemudian ya mudah-mudahan menunjukkan, ya, kepada orang-orang Yahudi, ya, bahwa ya Islam, ya, nggak ada ini, ya, apa namanya, terhadap Baitul Maqdis tetap semangat. Bib, terkait dengan ini, Bib, kan Baitul Maqdis, ya, atau mungkin Masjid Al-Aqsa, ya, Bib, ya. Itu kan istilahnya sejarahnya itu adalah kiblat pertama umat Muslim. Boleh dijelaskan dikit, Bib? Jadi gini, kalau kita runut, ya, sejarah, ya, nggak ada itu negara Yahudi, ya, nggak ada negara Israel. Ya. Ini kalau kita bilang Israel nih, kadang-kadang kita ngomongkan Israel lanatullah, itu salah. Harus diluruskan. Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Ya, Israel, ya, artinya Nabi Yakub tuh sering menangis dia di malam hari, disebutnya Israel, ya. Jadi mata yang selalu basah, ya. Nah, anak-anak Yakub itu disebut Bani Israel, Bani Israel, ya. Jadi itu bahasa Ibrani, nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kita hati-hati nih pemirsa, jangan ngomong Israel biadab, Israel laknatullah, ya. Nggak boleh.
Kenapa? Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Berarti kita bilang Nabi Yakub biadab dong. Ya enggak ya. Oke. Tapi yang sekarang ini adalah Yahudi. Ya, Yahudi. Salah satu anak daripada Nabi Yakub. Yahuda. Oke. Ya, Yahuda itu anak daripada Nabi Yakub yang punya niat membunuh Nabi Yusuf. Ya, cuman dihalangi oleh saudaranya Levi dan beberapa saudara yang lain. Oke. Akhirnya Nabi Yusuf nggak jadi dibunuh, cuman dicemplungin ke sumur. Baik. Sebenarnya sih kalau logikanya mati juga, tapi karena ada pertolongan Allah, Iya. Nabi Yusuf diangkat oleh Allah dan akhirnya kebalikan. Kebalikan ayatnya tuh saya baca tuh. Nudawiluha ya bainan nas, bahwa hidup itu bisa berbalik. Yang tadinya di atas bisa di bawah, di bawah bisa di atas. Oke. Jadi negara Palestina itu sudah ada dari zaman dahulu. Jadi negara Palestina sudah ada, namanya Palestina. Oke. Sebelum adanya Nabi Yakub alaihissalam, itu sudah ada di zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ishak, Nabi Ismail. Jadi nggak ada negara Yahudi. Ya kalau mau mengklaim nih, nggak ada. Ya. Jadi Yahudi itu nggak punya negara. Yahudi itu cuman satu kelompok manusia yang turunannya Yahuda itu. Ya. Jadi itulah asal muasal daripada Palestina. Jadi Palestina itu negara paling dulu dari seluruh negara. Paling dulu namanya Palestina dari sejak zamannya Nabi. Karena Nabi itu Nabi Yakub itu, Nabi Ibrahim itu ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi nama Palestina itu udah ada. Ya. Kalau nama Indonesia kan baru 100 tahunan lebih ya. Nusantara deh mau jadi orang Indonesia, Amerika itu baru, tapi Palestina itu udah lama. Jadi pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, jadi pertama saya menghimbau kepada pemirsa tetap semangat membantu dengan doa, dengan harta kita, bi amwalihim wa anfusihim, ya, kepada sosok kita yang ada di Palestina, yang di Gaza, yang di Rafah, bantu mereka. Apalagi di bulan Ramadan ini banyaknya beramal, kita bersedekah di bulan Ramadan ini menghasilkan pahala yang tidak sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, Gus Ikdam bilang kunjungi Baitul Maqdis, ayo nggak apa-apa, kita kunjungi, kita buktikan bahwa umat Islam ada dan peduli kepada Masjidil Aqsa. Jadi jangan ditafsirkan kemana-mana. Ya. Baitul Maqdis saat ini memang aman. Ya. Kenapa kalau Baitul Maqdis ini nggak aman? Masya Allah, pemirsa, dunia ini bisa terjadi peperangan. Itu yang dijaga, yang dijaga benar-benar dijaga. Karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci umat Islam yang pertama. Jadi tetap dijaga. Ya, Yahudi juga nggak berani dia. Ya, dia tahu ya. Cuman kan Yahudi sekarang lagi berusaha menggiring opini, menggiring pemikiran semua orang, ya, dengan uangnya, dengan medianya, digiring masyarakat manusia supaya percaya sama dia. Ya, jadi insya Allah kita tetap istiqomah. Ya, Gus Ikdam juga insya Allah beliau yakin lah ya, beliau tetap membantu Palestina. Bib, satu lagi nih Bib. Jadi kan istilahnya di demo-demo yang kan Bib ya, Palestina ya. Itu kan ada yang namanya boikot produk-produk Yahudi. Nah, gimana Bib komentar Habib? Bagus ya, karena itu salah satu jihad. Ya, kalau kita nggak bisa jihad dengan perang, dengan senjata, ya kita usahakan kita berhenti pakai produk-produk mereka. Karena kalau kita berhenti, ya ekonomi mereka bakal lumpuh. Kalau lumpuh, ya berarti mereka nggak bisa beli senjata. Kalau nggak bisa beli senjata, berarti mereka nggak bisa memerangi umat Islam yang ada di Palestina. Jadi benar itu. Majelis Ulama Indonesia luar biasa, berani mengeluarkan resolusi, ya fatwa bahwa haram hukumnya kita membeli produk-produk Yahudi. Nah, untuk misalnya ya ada karyawan yang karena Indonesia yang bekerja di
perusahaan atau Yahudi lah ya. Iya. Itu solusinya gimana Bib dalam hal ini? Ya pertama solusinya kalau belum dapat pengganti ya tetap bertahan ya sambil mencari-cari pengganti. Oke. Ya yang penting niatnya tuh. Niatnya udah menolak ya. Oke. Ini udah menolak. Cuman apa daya kondisinya belum memungkinkan Oke. untuk keluar. Ya kita berusaha. Yakinlah kalau kita hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan dapat semuanya. Dunia dapat. Baik. Jadi nggak usah khawatir pemirsa. Oke. Nggak usah khawatir, bumi Allah terbentang luas, yang halal masih banyak, pekerjaan masih banyak, yang halal, yang insya Allah pemirsa, selama kita mau berusaha, tetap Allah kasih Baik. rezeki. Satu lagi nih Bib, himbauan iktikaf gimana Bib? Ya nih, hari ini kita hari ke-19, nanti malam ke-20, maka lusanya malam ke-21. Rasulullah SAW selama Ramadan diwahyukan surat Al-Baqarah 183 diturunkan, Nabi berpuasa hanya 10 kali Nabi berpuasa, karena perintah puasa itu terjadi tahun kedua Hijriah, setelah Hijriah, maka Nabi hanya berpuasa 10 tahun. Dari 10 tahun itu Nabi nggak pernah meninggalkan 10 malam terakhir untuk itikaf. Itikafnya Rasul gimana? Berdiam diri 100% di masjid. Bahkan menyisirkan rambutnya aja istri-istri yang menyisirkan. Ya, Nabi nggak keluar dari masjid menunggu datangnya malam Qadar itu. Lailatul Qadar ya? Iya, ini luar biasa. Nabi yang punya pemegang kunci surga, Nabi yang dosanya jadi maafkan oleh Allah, maksum dia, tapi beliau masih mencari Lailatul Qadar. Apalah kita ini? Ya, kita ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa. Maka mari kita manfaatkan 10 malam terakhir ini untuk semakin mengencangkan ikat pinggang kita, untuk menguatkan tekad kita meraih Ramadan yang belum tentu kita dapat di tahun yang akan datang. Nah, satu lagi Bib ya. Tadi satu lagi ya. Satu terus ya. Dikit lagi nih. Soalnya ini ada juga nih Bib, orang yang pengen iktikaf hanya saja terkendala dengan keluarga yang di kampung, akhirnya pulang kampung. Itu gimana tuh Bib? Ya, nggak apa-apa. Ya, dia dalam perjalanannya dia tetap beristighfar. Allah. Ya, astagfirullah. Nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ingat, orang-orang yang lagi pulang kampung baca doa di perjalanan, dan doa orang musafir itu kan mustajab. Ada 3 doa yang doanya nggak akan ditolak. Pertama doa orang puasa, yang kedua orang yang dizolimi, yang ketiga orang musafir. Jadi doa, banyakin doa di bulan puasa, lagi kondisi puasa, dalam perjalanan. Subhanallah. Baik Bib, sebenarnya itu dulu ya. Takutnya nih teman-teman pada kesiangan nih Bib ya, karena sudah mulai siang. Saya Chandra dan juga Habib Abdul Hakim Azman Khan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.